Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa mendengar suara Miss Winda dengan baik? Iya, oke. Nah, hari ini adalah hari kedua kita pembelajaran melalui Zoom meeting di kelas 8. Selamat bagi kalian yang sekarang menempati kelas baru. Ada yang tadinya kelas 7A, jadi sekarang kelas 8E, 8C, dan lain sebagainya. Ya, sudah ucapkan selamat. Kalian sudah naik dengan nilai yang ya ada yang memuaskan, ada yang kurang memuaskan, ada yang harus ditingkatkan, begitu ya. Nggak apa-apa belajar sama adiknya ya, Raya ya. Nggak apa-apa ya, Raya. Oke. Nah, hari ini baru 72 peserta, sambil kita menunggu teman-teman yang belum hadir. Kita akan apa ya, wajah-wajah baru bagi Miss Wina, karena dulu Miss Wina nggak mengajar kelas 7, jadi kalian masih belum familiar dengan Miss Wina, begitupun dengan Miss Wina kurang familiar dengan kalian. Mungkin ada yang kemarin waktu tes Miss Winda awasi, kayak guru sing lemu, sing galak, sing ngene ngawasi, kayak gini, mungkin kayak gitu ya. Ada yang begitu, oh kalau sing kayak, oh kayak gitu. Nah nggak apa-apa, nanti kita akan belajar bareng. Miss Winda nggak segalak itu kok ya. Kalau kalian nice di depan Miss Winda, kalian baik, melakukan hal yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela, Miss Winda juga akan seperti itu. Nah, Miss Winda melihat ada beberapa kelas yang sudah membuat grup kelas, grup mapel bahasa Inggris. Ada kelas 8E dan D kalau nggak salah. Nah, nanti Miss Winda minta untuk kelas-kelas yang belum untuk membuat grup kelas. Sudah dibentuk grup yang lain belum? Mapel yang lain belum? Nah, ada yang sudah. Nah, silakan untuk bahasa Inggris nanti dibuat grupnya, nanti Miss Winda dimasukkan. Nanti nomornya mungkin ada yang beberapa yang sudah punya, ada yang belum, nanti bisa Miss Winda bagikan di kalian. Oke, nggak harus ketua kelasnya yang buat. Nggak harus ketua kelasnya yang buat. Oke? Nah, oh ya udah naik nih, udah 87 anak. Terus, bentar ya. Oke. Oke, baik anak. Ya. Sebentar ya. Sudah sedang mutik-mutik ini dulu. Oke. Oke, sebentar. Kelihatan di layar kalian? Slide warna pink ya. Oke. Oke, good. Jadi kita selama satu semester ini, nggak tahu nanti kedepannya akan bagaimana, yang penting selama satu semester ini Miss Winda ditugaskan untuk mengajar kalian pada mata pelajaran bahasa Inggris atau English class kita sebutnya begitu ya. Jadi di mata pelajaran bahasa Inggris ini Miss Winda punya peraturan sendiri, Bapak Ibu guru yang lain juga punya peraturan sendiri. Nah, hari ini kita juga akan membahas itu apa-apa saja sih yang harus dilakukan selama mengikuti kelas bahasa Inggris ini. Gitu ya. Oke. Kita akan bagi menjadi 4 bagian. Ada introduction, adalah perkenalan, ada let's have fun, ayo kita bersenang-senang, ada what will you do, apa yang akan kita lakukan, yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Oke, let's start to the first one, introduction. Nah, kok mirip, kok fotonya beda Miss ya? Itu waktu Miss Winda belum banyak makan gorengan ya, jadi agak kurus. Sekarang udah banyak pengembangnya, udah gemuk ya, udah mengembang. Nah, itu foto Miss Winda zaman masih lumayan kurus. Miss Winda pernah kurus loh, percaya aja ya. Oke. Nah, introduction. Siapa sih ini orang yang di depan kalian ini? My name is Novinda Dian Puspito. You can call me Miss Winda. Ya, teman-teman kalian atau kakak kelas kalian biasanya memanggil Miss Winda. Walaupun kemarin waktu kalian ke sekolah ada yang masih seperti SD manggilnya gimana? Bu Catur, bu guru gitu ya. Masih ada yang suka manggil gitu ya. Kalau biasanya kalau di SMP itu karena Bapak Ibu guru banyak, barangkali nanti kalian keliru, kalian ingat-ingat namanya. Miss Winda, Bu Catur,
Pak siapa kalau Bu Lia, Bu Asri, Bu Ani, kalian harus ingat kalau nanti ke kantor misalnya sudah pembelajaran, ya kan? Ke kantor kok lupa namanya bu guru yang itu yang bahasa Inggris, jangan seperti itu. Diharap hafal dengan namanya ya. My name is Novinda Dian Puspito. You can call me Miss Vinda. And my husband is Mr. Ahmad Ramadan. Ya, suami Miss Vinda namanya Pak Ramadan. Ya, jadi kalian kalau ketemu Miss Vinda sama laki-laki itu bukan pacar Miss Vinda ya, itu suami Miss Vinda. Sah, udah sah. Oke. I've been teaching in Espero for 6 years. Miss Vinda sudah mengajar di Espero selama 6 tahun, udah lama ya. Jadi kakak kelas kalian yang sekarang udah kuliah itu Miss Vinda juga dulu mengajar mereka. I live in Blambangan, Bawang, Banjarnegara. Sudah ada yang tahu Blambangan di mana? Tahu pabrik idep? Nggak tahu? Ada yang tahu? Nah, itu pabrik bulu mata. Atau kalian tahu SMP 1 Bawang yang ada patung sapinya? Miss Winda agak ke barat lagi dekat pabrik bulu mata itu. Cosmoprof, PT Cosmoprof ya. Miss Winda di situ. Oke. Itu adalah perkenalan Miss Winda. Background Miss Winda gimana? Miss Winda belajar di mana aja sih dulu? SD-nya SD 2 Blambangan. Ya karena Miss Winda di Blambangan, SD-nya juga di Blambangan, dekat. Ada di belakang SMP 1 Bawang. Tapi karena teman-teman Miss Winda semua masuk ke SMP 1 Bawang, Miss Winda nggak mau. Miss Winda nggak mau, nanti teman-temannya sama semua. Akhirnya Miss Winda memutuskan untuk sekolah di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Ya, jadi Cahkota. Ya, tadinya di desa, sekarang di kota. Satu-satunya dari SD Miss Winda. Jadi Miss Winda sendirian dari SD-nya Miss Winda. Terus SMA-nya, SMA 1 Banjar, ambil IPS. Ya, jadi ahli hitung uang. Tapi bukan uang sendiri, uang gaib ya. Anak IPS kan gitu, ngitungin uang nggak tahu uang siapa. Terus kuliahnya di Universitas Negeri Semarang atau UNES, mengambil pendidikan bahasa Inggris. Jadi cocok dengan pelajaran sekarang, ya. Terus selain di Espero, Miss Winda juga tutor privat course atau les privat dan di Neutron juga. Ya, setelah itu hobi Miss Winda apa sih Miss? Ya, walaupun Miss Winda gemuk begini, Miss Winda dari zaman sekolah dulu pertama Miss Winda naik gunung SD. SD Miss Winda udah naik gunung sampai sekarang masih hiking. Terakhir kemarin ke perahu. Ya, sama suami. Ya, terus hobi yang lain apa? Sewing, menjahit. Suka jahit juga. Jadi beberapa baju Miss Winda juga Miss Winda udah jahit sendiri. Dan yang terakhir adalah reading novel. My favorite novel apa ya? Banyak. Novel banyak. Dari Miss Winda SD udah baca novel, SMP udah baca Harry Potter yang tebel-tebel itu, ya kan? Nah, itu adalah my background. Nanti kamu bisa ceritakan tentang background kalian, tentang perkenalan kalian ke Miss Winda. Oke. Yang kedua, let's have fun. Sekarang kita bersenang-senang belajar bahasa Inggris. Jadi, pelajaran kita akan dimulai dengan beberapa peraturan. Ada 3 peraturan besar yang harus kalian taati atau komitmen bersama. Yang pertama, rule number one atau peraturan nomor 1 adalah join Zoom meeting for English class every Saturday. Ikut atau bergabung di Zoom meeting untuk pelajaran bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Pelajaran kalian hari Sabtu kan bahasa Inggrisnya? Yes, weekend, pas weekend. Nanti malam minggu sekarang belajar bahasa Inggris dulu. Rule number 2. Join WA group atau WhatsApp group and active at group discussion. Bergabung di grup WA dan aktif dalam diskusi kelompok. Jangan sampai seperti tahun-tahun kemarin, Bapak Ibu guru kalian mau WA kalian di grup memberi pengumuman atau memberi tugas, kalian diam aja, nggak ada respon. Ini WA grup apa kuburan, sepi banget, kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Paling enggak kalian ada respon. Oke, Miss. Thank you, Miss. Misalnya gitu ya. Jangan diem aja. Gitu loh. Harus ada responnya. Oke, kalau nggak ada respon, nanti Miss Winda keluarkan dari grup. Kalau sudah keluar dari grup WhatsApp, nggak bisa masuk lagi. Itu. Rule number 3, submit the task on time. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan kalian di semester lalu atau di tahun lalu. Teman-teman kalian yang nilainya
A, B itu biasanya mereka yang mengerjakan tugasnya on time. Tugas harian mengambil porsi paling besar dalam nilai kalian. Ya, jadi tugas harian kalian harus lengkap, harus on time mengerjakannya. Kalau betul atau salah nanti bisa diperbaiki, tapi yang penting ada keaktifan kalian untuk mengerjakan. Bayangkan kalau dalam satu hari ada berapa mapel yang Zoom? 2. Bahasa Inggris hari ini dengan seni budaya, ada 2 mapel. Setiap Bapak Ibu guru dalam 2 mapel itu memberi tugas misalnya. Dalam seminggu ada 6 hari, kali 2 ada 12 tugas. Seminggu ada 12 tugas. Kalau kalian nggak langsung mengerjakan hari itu juga, pasti besoknya numpuk. Nah, nanti mengerjakannya nanti ditunda, jadinya nanti tambah banyak, tambah males. Nah, Miss sudah sarankan, karena kita sehari itu Zoom meeting sampai jam berapa sih? Sampai jam 9:30 aja. Berarti setelah itu, sebelum duhur, sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan melakukan kecurangan. Ya, kemarin Miss Yuni banyak menemukan tugas temennya di aku punya sendiri. Jangan melakukan hal tersebut. Itu perbuatan tercela, tidak terpuji, bukan anak espero. Ya, itu adalah learning contract. Terus lagi kalau WA pribadi ke Miss Winda, Japri, batasnya adalah jam 8 malam. Dan misalnya kalau WA hari Minggu nggak akan Miss Winda balas hari Minggunya tapi hari Senin. Jadi maksimal jam 8 malam dan dalam hari kerja. Ya, jadi tidak boleh WA pas lagi libur atau udah malam banget tuh ganggu Miss Winda. Ya, karena Miss Winda pakai nomor pribadi. Gitu. Itu adalah learning contract atau perjanjian belajar kita selama 1 semester ini. Oke, terus apa yang akan kita lakukan, Miss? Nanti what you have to prepare yang kalian harus siapkan. Kalian kan punya buku paket ya? Coba diangkat buku paketnya. Buku paket bahasa Inggris ada? Ya, oke, good. Ya, pintar. Good. Ya. Ya, itu buku paket itu nanti kalian juga pakai, tapi tidak karena kita sedang masa COVID, jadi tidak semua materi akan kita pelajari. Berbeda dengan kalau kita di kelas biasa, itu semua bisa kita pelajari. Tapi karena kalian sedang masa COVID dan kalian belajar sendiri, maksudnya belajar mandiri di rumah, dan nanti kalau ada sesuatu bisa dikonsultasikan ke Miss Winda, maka dari itu materinya tidak semua kita bahas. Kalian juga perlu mendownload nanti ada modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 untuk jenjang SMP, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester gasal atau semester 1. Nanti akan Miss Winda bagikan linknya kalau kalian sudah membuat grup mapel bahasa Inggris. Ya, itu yang harus kalian persiapkan. Terus persiapkan juga buku catatan dan buku tugas. Kalian cek dulu di kelas 7 buku tugas kalian bahasa Inggris masih banyak atau udah habis? Buku tugas. Buku catatan masih? Kalau masih silakan diteruskan. Kalau masih banyak silakan diteruskan. Kalau udah sedikit ganti yang baru. Nggak usah yang tebel-tebel banget, yang standar-standar aja, ya. Oke, itu. Terus jangan dicampur. Tugas jangan dicampur dengan mapel lain karena kemarin banyak yang seperti itu, seperti SD. Jadi waktu nanti sudah tatap muka, Miss Winda cek tugas-tugasnya, loh kok di belakangnya ada fisika, di depannya ada bahasa Indonesia, di belakangnya lagi ada bahasa Jawa. Jangan seperti itu. Sendiri-sendiri. Walaupun sekarang masa COVID seperti ini, pakai buku sendiri-sendiri. Setiap mapel sendiri. Oke? Jadi memudahkan kalian juga untuk belajar. Oke. Apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini? Hanya 3 bab besar. Ada models. Models itu apa? Modal, bukan modal uang, bukan. Nanti akan kita bahas. Ada models. Ada tiga pokok yang harus kita bahas. Setelah itu ada greeting card atau kartu ucapan. Greeting card, ya. Greeting card, kartu ucapan begitu. Yang ketiga adalah song, lirik
Kita akan belajar lirik. Jadi cuma itu aja yang kita pelajari. Ya, kita ulang. Sorry. Nah, kita ulang. Yang pertama modals. Modals. Ya, modals itu apa? Modals itu adalah kata-kata yang menambahkan pada kalimat yang mana dia berfungsi untuk memberikan makna lain. Nah, ya, contoh modals itu ada can. Can siapa? Can I can fly. Apa itu artinya? Bisa. I can sing a song beautifully. Aku bisa menyanyi dengan indah. I can dance. Aku bisa menari. I can swim. Ya, I can speak English. Aku bisa berbicara bahasa Inggris dan lain sebagainya. Can. Contoh yang lain misalnya apalagi selain can? Ada will. Apa tuh will artinya? Will? Will akan. Ya kan? You will give me money. Kamu akan memberiku uang. Senang banget. Terus apa lagi itu? Misalnya, she will go to school next week. Terus, my father will cut the trees. Misalnya, ayahku akan menebang pohon. My mother will cook fried rice. Misalnya, begitu ya. Kalau will berarti sudah terjadi atau belum? Belum kan? Baru keinginan, baru akan, baru rencana. Gitu. Terus ada lagi misalnya apa tuh? Should, apa tuh should? Ada yang pernah dengar should? Should, apa ya should ya? Should itu seharusnya. Beda nggak sih harus dengan seharusnya? Beda nggak? Beda. Kalau yang sunnah yang should apa yang must? Yang wajib yang mana? Yang sunnah yang mana? Mas apa artinya mas? M-U-S-T. Mus, kamu bacanya mas. Nggak boleh bacanya mus ya. Bacanya mas. Should itu seharusnya. Berarti sunnah. Kalau emas itu wajib, harus. Misalnya, kamu lihat temenmu cowok, udah hitam, gendut, keriting misalnya. Ini bukan bully, tapi memang kenyataan misalnya begitu. Dia pakai baju pink. Cowok hitam, keriting, pakai baju pink. Cocok nggak kira-kira? Kamu berarti bilang, hey, you should change your clothes. Kamu sebaiknya seharusnya mengganti baju kamu gitu ya. Berarti boleh nggak dia menolak nggak ganti baju? Boleh, itu hak dia. Kamu hanya memberi saran. Tapi kalau sudah must, itu harus. You must wear uniform to school. Kamu harus memakai seragam ke sekolah. Jadi nanti akan kita belajar itu. Models namanya. Ya, yang kedua, kita akan belajar greeting card. Greeting card, itu yang tulisannya tuh. My record using greeting card. Greeting card adalah kartu ucapan. Kartu apa? Ucapan. Jadi untuk apa? Acara-acara apa yang butuh kartu ucapan? Ulang tahun bisa nggak kasih kartu ucapan? Bisa. Pernikahan bisa nggak? Bisa. Anniversary? Anniversary sih perayaan apa? Tahunan ya? Iya, ada nggak kalau kamu kan anak-anak sekarang kan suka bikin acara sendiri. Namanya biasanya apa tuh? Monversary. Monversary berarti bulanan ya. Tiap bulan ngucapin happy 5 months baby gitu ya misalnya. Kamu kan suka kayak gitu ya. Aduh bucin tuh ya, mulai bucin. Emang kayak gitu. Itu di kamus manapun belum ada. Kamu berarti bikin kamus sendiri. Anniversary itu artinya berarti tahunan. Annual. Nggak ada dayversary, nggak ada monthversary. Nanti lama-lama ngucapin selamat setiap jam. Jangan ya, nggak ada ya. Itu bucin maksimal itu. Jangan seperti itu. Nah, nanti kita akan buat greeting card. Karena kita sedang masa pandemi, berarti nanti bikin greeting card-nya juga nanti nggak ditulis. Kita bisa pakai aplikasi. Punya aplikasi misalnya sejenis apa yang buat ngedit-ngedit tulisan gitu nggak? Kan sekarang di Instagram juga bisa ya?
Bisa, nanti kita bisa cari tuh, nanti kita bisa edit-edit, ada foto temenmu misalnya, atau adikmu ulang tahun, kamu bikin hiasan, bikin kartu ucapan online, begitu bisa. Nanti kita akan praktek seperti itu. Kalau Miss biasanya kalau di HP Miss itu ada Canva, ada Piklab atau apa ya itu ya, Piklab ada ya, atau apa ya, biasanya kita juga banyak yang, pokoknya banyak aplikasi untuk membuat itulah ya, nanti kita akan buat itu. Miss, HP ku tuh kentang, Miss, nggak bisa buat download gituan gitu ya. HP ku tuh udah maksimal banget kayak gitu ya, nggak apa-apa, nanti bisa lewat komputer atau bisa lewat laptop atau pinjam punya orang tuanya yang HP-nya udah canggih misalnya. Tapi biasanya enggak sih, orang tua HP-nya biasanya jadul ya, kamu yang HP-nya canggih ya. Nah gitu, nanti bisa kita bikin lah yang menarik ya. Oke, itu akan kita pelajari di bab kedua. Bab ketiganya adalah lirik. Nah, kamu kan suka nyanyi-nyanyi tuh, nggak jelas. Nyanyi-nyanyi sambil joget-joget bikin TikTok. Tapi biasanya kalau nyanyi bahasa Inggris, lancar banget. Nyanyinya pinter, lancar nyanyinya ya, liriknya bagus. Begitu ditanyain, tadi sih lagunya isinya tentang apa? Nggak tahu. Gitu ya, sering kayak gitu ya. Kalau ada lirik cepet banget tuh ngafalin. Ya, bahkan lirik lagu Korea. Walaupun kamu nggak tahu artinya, kamu bisa hafal tuh. Ya nggak sih? Ya itulah kehebatan lagu. Jadi nanti kita akan belajar bahasa Inggris melalui lagu. Gitu. Nah, itu 3 materi besar yang akan kita pelajari selama semester 1. Hanya itu aja. Nah, tugas kalian hari ini berarti ini, make the English class group on WhatsApp. Membuat grup mapel bahasa Inggris di WhatsApp. Tidak harus apa? Tidak harus ketua kelasnya. Ya. Terus after everyone get in, setelah semuanya masuk dalam kelas itu masuk, misalnya kelas 8A jumlahnya 32. Setelah semua 32 anak masuk itu, introduce yourself by mentioning full name, nickname, where do you live, and what is your hobby. Ya, perkenalkan diri kalian satu persatu dengan menyebutkan nama lengkap. Berarti my name is, misalnya tadi Miss Vinda, Novinda Dian Puspito. You can call me Vinda. I live at Blambangan. I live in Blambangan misalnya. My hobby is hiking. Nanti akan bisa dijelaskan lagi di grup. Yang penting nanti grupnya terbentuk dulu. Oke? Terus itu aja. Thank you. Sudah selesai. Ya, itu aja. Udah selesai. Nah, itu. Nah, kita akan tuh. Jadi tugas kalian satu membuat grup WhatsApp. Yang kedua nanti masuk semua ke grup itu, memperkenalkan diri, dan yang terakhir adalah mendownload buku yang tadi PJJ masa COVID pandemi itu. Ya, nanti akan di sini nanti belajarnya akan ke situ. Terus selama nanti kita belajar, usahakan kalian selalu update atau mengikuti YouTube. Kan nanti kan ini setiap Zoom kan direkam, nanti langsung diunggah ke YouTube. Nah, kalau misalnya kalian nggak berangkat atau nggak bisa ikut Zoom, berarti kalau ketika sudah punya kuota, langsung aja tanpa dikomando, langsung aja ke YouTube-nya Espero, langsung dicari mapelnya Miss Dinda atau mapel Bapak Ibu Guru yang lain. Kalau lebih hemat biasanya di-download bisa ya? Nah, itu misalnya kamu pengen hemat tuh di-download. Kalau misalnya HP-nya udah penuh ya dilihatlah. Pokoknya materinya sudah sampai mana kamu harus mengikuti. Tuh, kamu sudah bukan anak SD lagi, bukan anak kelas 7 lagi, sudah anak kelas 8, sudah dewasa, sudah tahu tanggung jawab, sudah bisa memposisikan diri, ya, tidak tergantung dengan teman, tidak tergantung dengan orang tua, begitu. Gibran, sehat, Bran? Iyalah, gimana apa itu? Tali? Headset? Apa sih? Cas. Ya. Rafiq, sehat, Fik? Alhamdulillah. Ya, udah sarapan belum nih? Ya. Oke, nanti kelas 8
A, B, C, silakan membuat grup, tidak harus ketua kelasnya. Nanti mungkin juga Miss Yunda akan membuat ketua grup, bukan ketua kelas, ketua grup. Kalau dulu zaman kuliah Miss Yunda sama Bu Tika itu namanya komting. Bukan komandan sinting, bukan ya, komting. Komting itu adalah ketua per grup, per kelompok gitu. Jadi nanti kalau semuanya ke ketua kelas kasihan. Ya kan, nggak tahu apa-apa nanti Bapak Ibu guru marah-marah. Marah-marahnya ke ketua kelas, nanti nggak ada yang mau jadi ketua kelas sama sekali kan. Nanti ada komting ya. Nanti Miss Yunda akan ya lihat-lihat anaknya mana nih yang bisa Miss Yunda tunjuk sebagai komting gitu. Wah, Bay Haki ngantuk ya? Ya, begadang tadi malam? Enggak. Oke. Oke, masih berapa menit lagi? 14 menit. Masih 14 minutes left, 14 minutes left, ada 14 menit lagi sebelum berakhir. Miss Yunda akan tanya-tanya sedikit sama kalian ya. Oke. Menurut kalian bahasa Inggris itu gampang apa sulit? Yang dulu SD-nya nggak ada bahasa Inggris, angkat tangan. Yang nggak ada. Alan, Widi, Pramono. Perhatikan tanganmu itu nggak boleh seperti itu. Ya, yang nggak ada angkat tangan. Wah, banyak ya. Oh iya, banyak yang nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Mesti SD desa ya. Iya, terus waktu kelas 7 belajar bahasa Inggris susah berarti rasanya ya. Udah SD-nya nggak ada, SMP ada bahasa Inggris tapi nggak pernah ketemu Bapak Ibu guru langsung, nggak tahu apa-apa, angel pokoknya lah. Susah nggak sih bahasa Inggris? Susah ya? Dulu Miss Yunda memang cerita. Dulu waktu Miss Yunda SMP kelas 7 sama nasibnya kayak kalian. Dari SD desa, ya, nggak ada bahasa Inggrisnya. Begitu SMP langsung ada bahasa Inggrisnya. Miss Yunda kesusahan tuh, kesulitan. Ya, nilai di rapat itu pertama 7, kan miris banget tuh. Habis itu Miss Yunda tanya sama teman-teman Miss Yunda yang dari SD kota ya, SD Kerandukan dan lain sebagainya. Miss Yunda tanya, kamu bahasa Inggrisnya bisa pintar gitu gimana? Aku belajar. Belajarnya caranya gimana? Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sudah ikuti tuh. Sudah ikuti. Yang penting ternyata suka dulu sama gurunya. Nggak merasa terintimidasi, nggak merasa takut gitu ya. Di sini udah menakutkan bagi kalian ya. Kamu biasanya nanti akan nggak suka dulu sama mapelnya gitu. Nah, kalau sudah suka nanti insya Allah nanti bisa mengikuti. Terus jangan sungkan untuk mencari untuk mencari materi-materi atau mencari referensi dari yang lain. Bisa les di luar, bisa belajar dengan kakaknya yang bisa bahasa Inggris, bisa nonton film yang bahasa Inggris ya untuk belajar bahasa Inggris, bisa kan sekarang banyak tuh di YouTube. Nonton YouTube aja, nonton sing ora-ora makanya nonton yang misalnya belajar bahasa Inggris apa kayak gitu percakapan, nah misalnya gitu ya. Kalau kamu suka bahasa Inggris, suka bahasa Korea dan lain sebagainya, bisa belajar itu sendiri juga. Ya kan? Kamu kan sekarang kemarin-kemarin dengar anak selebgram apa YouTuber itu namanya siapa? Vicky Naki. Do you know Vicky Naki? Ya kan? Nah, itu kan belajar bahasa Inggris juga otodidak dia. Kalau kamu suka nge-game, game is not always bad. Game itu nggak selamanya buruk, nggak selalu buruk. Kalau kamu suka main game yang streaming, biasanya ketemu sama orang-orang luar gitu ya, itu jangan ngomongnya yang saru-saru terus. Belajar bahasa Inggris sama mereka bisa. Dulu kalau misalnya zaman dulu, misalnya mainnya PS1, Harvest Moon, zaman SMP, main Harvest Moon ya ada yang suka juga, ada yang tahu ya itu yang bercocok tanam gitu ya. Nanti godain cewek, menikah, punya anak gitu-gitu. Misalnya tuh belajar bahasa Inggris dari situ dulu, dari Harvest Moon. Jadi kalau zaman dulu nggak ada, misalnya internet belum sebagus sekarang, misalnya punya bukunya itu, buku Harvest Moon, belinya di Millennium. Masih ada ya Millennium sampai sekarang ya. Buku cheating, buku untuk curang itu loh. Kalau mau pacaran sama siapa, mau
panennya bagus, nanti kamu harus ngapain tuh, ada tuh pakai bahasa Inggris semua. Dan Miss Winda tuh bukain satu-satu bahasa Inggris pakai kamus. Kamu juga harus punya kamus online ya. Punya kamus online kan di HP-nya? Ya biasanya kamu pakai kalau ada tugas untuk nyontek itu kan biasanya ya. Sekarang kamus online tuh canggih-canggih. Ada yang tinggal di scan begitu terus mengartikan sendiri. Ya, kamu bisa download itu juga. Ya, untuk memudahkan hidup kalian. Terus, ini sudah tanya ke siapa ya? Ke Evelina. Ya, coba dinyalakan audionya sayang. Sevelin, do you like English? Suka bahasa Inggris nggak, Sevelin? Suka. Suka, beneran nih. Nanti gara-gara Miss Winda yang tanya, nanti terus bilang suka. Do you like it? Suka bahasa Inggris? Ya. Oke, kalau suka berarti besok buktikan nilainya juga harus bagus, ya. Oke, ke Sevelin. Thank you. Ada Nurul Faidatul. Nah, Nurul. Dibuka mikrofonnya, coba dinyalakan. Oke, Nurul, how are you today? Baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana nih Nurul, tiba-tiba hilang. Sebentar, biasanya di sini. Mana ya? Oh ini. Nurul, do you like English? Suka bahasa Inggris? Oh really? Yakin? Nanti gara-gara Miss Winda yang tanya bilang suka. Suka bahasa Inggris gak? Kemarin berapa nilainya di rapot? Masih inget nggak? 8? Oke. Lupa. Harus diinget-inget, no. Berarti harus nanti meningkatkan nilainya dari kelas 7 semester 2 berapa, nanti kelas 8 berapa. Gitu ya. Coba nanti diinget-inget lagi. Udah dikumpulkan ya rapotnya ya? Udah. Ya, pokoknya nanti harus pinter lah bahasa Inggrisnya. Oke, terus siapa lagi nih? Cowok ya, cowok. Oh, tadi Alen apa Alen. Dinyalakan mikrofonnya, Mas. Alen tadi sempat gini-gini ya, gini-gini apa ini ya? Tangannya gitu-gitu ya. Bisa Alen? Mana Alen? Oh iya, Alen. Alen dulu SD-nya di bahasa Inggris nggak, Alen? Nggak ada. Kemarin kelas 7 susah nggak bahasa Inggris? Rasa susah nggak belajar bahasa Inggris? Iya. Nah, besok kelas 8 kira-kira kalau biar nggak susah tuh gimana belajarnya? Hah? Mau tanya ke Miss Bina nggak kalau ada yang susah? Atau mau nyari sendiri jawabannya? Hah? Gak dengar. Apa? Di saran yang segini. Oh iya. Oke. Ya, wis. Nah, nanti gitu ya. Jadi nanti belajar bahasa Inggris itu tidak bisa sendiri memang. Harus ada pembimbingnya. Kalau kalian merasa susah, jangan sungkan untuk tanya ke Miss Winda. Ya, tadi tapi syaratnya tadi ya, tidak boleh waktu hari Minggu dan tidak boleh waktu jam malam. Ya. Dwi Putra, Pradita. Coba dinyalakan Mas mikrofonnya. Ya, Bu. Iya. Dwi anak kedua ya? Iya. Oh iya. Kakaknya sekarang di mana? Sekolah? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Good. Masih punya adik juga, Dwi? Enggak. Oke. Dwi, dulu SD-nya di bahasa Inggris enggak? Ada kelas 1 sampai kelas 3. Di mana? Di SD 1 Kota Banjar. Oh, Kota Banjar. Tapi kan dulu kalau SD kelas 1 sampai 3 itu biasanya belajarnya cuma angka, nama, benda-benda gitu ya, enggak yang susah-susah ya? Iya. Iya. Kalau kemarin kelas 7 susah enggak bahasa Inggris? Susah. Tugasnya susah, sering ketinggalan enggak? Sering terlambat enggak ngumpulinnya? Jarang, Bu. Jarang ya, tapi tetap berusaha ya. Nanti semua saja. Kalau ada yang sulit, jangan sungkan untuk tanya ke Miss Winda atau siapa aja yang bisa ditanya. Ya, bisa kakak kelas kalian, bisa kakak kandung kalian, saudara kalian yang bisa bahasa Inggris. Gitu ya.
Oke. Berarti hari ini tugasnya apa? Ya, tugasnya apa aja? Dibuka mikrofonnya semua. Memperkenalkan diri. WhatsApp. Dulu membuat grup. Memperkenalkan diri, Bu. Ya, membuat grup, terus memperkenalkan diri. Terus download Aplikasi. modul, bukan aplikasi. Modulnya dulu aja. Download aplikasi. Ya, satu, bikin make a group WhatsApp. After everyone get in, setelah semuanya masuk, introduce yourself by mentioning nama lengkap, nama panggilan, terus where do you live, and last one is what is your hobby. Gitu aja. Gampang. Berarti hari ini harus semua mengerjakannya. Nah, silakan untuk berkoordinasi dengan teman sekelasnya. Siapa yang membuat grup bahasa Inggris atau grup mapel yang lain, bagi tugas juga boleh. Any question? Ada pertanyaan? Alfa Nurul Huda. Alfa lagi sama siapa, Pak? Alfa sama siapa? Bisa Alfa. Oh, apa? Tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen. Oke. Oke, setelah ini akan ada mapel seni budaya bersama dengan Kuning. Nanti kalian akan bersenang-senang, ya kan? Karena minggu-minggu ini belum yang berat-berat lah ya. Jadi kalian nanti akan menghabiskan waktu di akhir pekan ini dengan bahagia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan waktunya sudah hampir selesai, ya. Oke, thank you very much for your attention. I hope you have a great weekend. Selamat berakhir pekan. Ya, digunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.